Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adil Pangsa Pertama di channel Adil Pratama. All that scratching is making me itch. Kali ini saya akan membahas penafsiran Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, di sini kita akan didampingi oleh para ahli. Yang pertama ada Tafsir Jalalain, yang kedua ada Al-Kamnag, dan ketiga ada Al-Azhar. Langsung saja ke intinya. Merki Cap. Nah, Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari sini saya mengambil penafsiran dari Jalalain ya. Menurut tafsir Jalalain, dalam ayat pertama ini dia mengungkapkan al-alaq, artinya itu gumpalan darah. Bacalah maksudnya itu mulailah membaca dan memulainya dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan semua makhluk. Jadi kata Iqra itu adalah bacalah, itu maksudnya mulailah membaca dan memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi tentunya. Sini juga saya mengambil dari Kemenag. Kemenag menafsirkan ayat pertama, wahai Nabi, bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu dengan terlebih dahulu menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu dengan keesaannya. Sama seperti halnya tafsir Jalalain, Kemenag juga menafsirkan ayat pertama itu, bacalah Iqra, bacalah apa yang Allah wahyukan kepada kamu. Kepada kamu itu maksudnya itu kepada penerima ya, penerima surat Al-Alaq, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang terlebih dahulu mengucapkan menyebut nama Tuhan, yaitu Allah. Nah, di sisi lain menurut Al-Azhar, penafsiran Al-Alaq ayat pertama ini adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dalam suku pertama saja, yaitu bacalah, telah terbuka kepentingan pertama dalam perkembangan agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, disuruh membaca wahyu yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu di atas nama Allah, Tuhan yang telah mencipta, yaitu menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi pada sama ketiga penafsiran tersebut, intinya itu adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu terlebih dahulu, karena itu penting ya. Next, ke Quran surat Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Menurut penafsiran dari tafsir Jalalain, dia menerangkan berbunyi, dia telah menciptakan manusia atau jenis manusia dari alaq. Lafal alaq berbentuk jamak dari lafal alaqah, artinya segumpal darah yang kental. Dan dari Kemenag, dia telah menciptakan manusia yang sempurna bentuk dan pengetahuannya dari segumpal darah sebagai kelanjutan dari fase nutfah. Setelah itu berturut-turut akan terbentuk sekepal daging, tulang, pelapisan tulang dan dengan daging dan peniupan roh. Jadi kita tuh diciptakan dengan sempurna, dengan sedemikian rupa yang sangat berlebit-lebit. Hanya Allah yang bisa menciptakan kita, dan kita harus menyembah kepada Allah. Dan menurut Al-Azhar, sesudah nutfah, yaitu segumpal air yang telah berpadu dari mani si laki-laki dan mani si perempuan, yaitu setelah 40 hari lamanya, air itu telah menjelma menjadi segumpal darah. Dan dari segumpal darah itu kelak akan menyatu atau menjelma menjadi segumpal daging, atau dinamakan mudghah.
Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsir Juz Amma menerangkan, yaitu Allah yang Maha Kuasa menjadikan manusia dari air mani, menjelma dari darah segumpal, kemudian jadi manusia penuh. Saya kuasa pula menimbulkan kesanggupan membaca pada seorang yang selama ini dikenal umi, tak pandai membaca dan menulis. Bacalah, dan Tuhan engkau itu adalah Maha Mulia. Pada intinya, tafsiran ayat 2 ini menceritakan tentang proses perkembangan manusia dari air mani menuju manusia yang sempurna, yaitu manusia yang penuh dengan segumpal daging. Next, lanjut ke Quran surat Al-Alaq ayat 3 yang berbunyi Iqra wa rabbukal akram. Artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Menurut tafsir yang lain menjelaskan tentang tafsiran ayat 3 ini, yaitu bacalah lafal. Ayat ini mengukuhkan makna lafal pertama yang sama, dan Robmulah yang paling pemurah. Artinya tiada seorang pun yang dapat menandingi kemurahannya. Lafal ayat ini sebagai hasil dari domir yang terkandung di dalam lafal Iqra. Menurut Kemenag, wahai Nabi, bacalah firman yang Allah turunkan kepadamu, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Dia membagi kemurahannya kepada semua makhluk. Di antara kemurahannya itu adalah menjadikan manusia bisa membaca, menulis, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi Allah itu sudah Maha Pemurah, ya, sudah memberikan manusia agar bisa membaca, menulis, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Atas kemurahannya itu kita bisa mempelajari itu semua. Next, menurut Al-Azhar, nama Allah yang selalu diambil jadi sandaran hidup itu ialah Allah yang Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Kasih, dan sayang kepada makhluknya. Ia yang mengajarkan dalam kolam. Jadi garis besar ayat ketiga ini terdapat dan bisa dilihat dari kemurahan hati Allah SWT kepada makhluknya, agar bisa menjadikan makhluknya multi brain atau multimedia lah, multi semuanya gitu dalam kehidupan ini. Jadi sangat diharuskan ya membaca semua ilmu-ilmu yang ada di dunia. Atas kemurahan hati Allah SWT kita bisa mempelajari teknologi sampai saat ini, ilmu sampai saat ini, dan lain-lainnya sampai saat ini. Masya Allah. Next, Quran surat Al-Alaq ayat keempat yang berbunyi alladzi 'allama bil qalam. Artinya yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Saya di sini mengambil tafsir lain ya, yang menerangkan yang mengajar manusia menulis dengan kalam. Orang pertama yang menulis dengan memakai kalam atau pena ialah Nabi Idris alaihissalam. Menurut tafsir jalan lain, menurut Kemenang, Tuhanmu itulah yang mengajar manusia menulis dengan perantaraan pena atau alat tulis lain. Tulisan berguna untuk menyimpan dan menyebarkan pesan serta ilmu pengetahuan kepada orang lain. Dan menurut Universitas Al-Azhar mengenai penafsiran ayat Al-Alaq keempat ini, diajarkannya kepada manusia berbagai ilmu, dibukanya berbagai rahasia, diserahkannya berbagai kunci untuk membuka perbendaharaan ilmu Allah, yaitu dengan kalam atau pena. Di samping lidah untuk membaca, Allah pun menakdirkan pula bahwa ilmu pengetahuan dapat dicatat. Pena adalah beku dan kaku, tidak hidup, namun yang dituliskan oleh pena itu adalah berbagai hal yang dapat dipahamkan oleh manusia.
mengajari manusia apa-apa yang dia tidak tahu. Jadi garis besarnya adalah Allah itu mengajarkan kepada manusia agar ilmu itu bisa disimpan dan ilmu itu bisa disalurkan kepada generasi selanjutnya. Dan penulisan kalam itu sangat penting sekali bagi manusia. Dari zaman ke zaman, tulisan atau wahyu itu harus selalu ada sebagai pengingat. Dan juga apabila manusia yang belum mengetahui ilmu Islam ini, maka dituliskannya itu merupakan hal yang penting agar mereka manusia yang belum tahu ilmu Islam ini bisa mengetahui ilmu ini. Kalam itu pena ya, alat tulis. Di zaman dahulu sampai jam sekarang juga ada sih yang tradisional. Dan dari tafsir lain juga, orang yang pertama yang menulis yang memakai kalam atau pena itu Nabi Idris menurut tafsir lain. Next, Al-Alaq ayat terakhir nih, ayat kelima yang berbunyi allama insana ma lam ya'lam. Artinya dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Menurut tafsir lain, dia mengajarkan kepada manusia atau jenis manusia apa yang tidak diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkannya kepada hidayah, menulis dan berkreasi serta hal-hal lainnya. Menurut Kemenang menerangkan, dia mengajar kaum manusia apa yang tidak diketahuinya, yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Manusia adalah makhluk yang potensial untuk berkarya melalui ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari sumbernya itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia belajar baik dari alam sekitar yang merupakan ciptaannya maupun dari wahyu yang Allah sampaikan melalui Rasulnya. Nah, secara garis besarnya mengenai ayat kelima ini surat Al-Alaq, tentu Allah mengajarkan kita sebagai manusia apa yang belum kita ketahui mengenai ilmu yang ada di dunia ini dapat dipelajari dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik dari alam sekitar dan yang lainnya gitu, yang bisa disampaikan wahyu dari Rasul, dari Nabi Muhammad SAW. Karena manusia itu adalah makhluk yang potensial untuk berkarya, makhluk potensial yang memiliki ilmu, yang memiliki akal, yang bisa mengupgrade lagi pengetahuan itu secara menggali secara dalam yang dari sumbernya itu Allah SWT. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya ya, jadikan ini sebuah referensi bagi kalian untuk menggali lebih dalam penafsiran ayat 1-5 Quran surah Al-Alaq. Sebaiknya kalian lebih menggali secara dalam dan melihat gitu informasi-informasi yang di channel sebelah tangga-tangga, yang channel tangga yang kontennya itu berisikan tema penafsiran Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel dan konten ini kepada teman-teman kalian. Karena like dan subscribe kalian adalah semangat bagi saya untuk lebih berkarya di YouTube. Tapi AdSense sih yang perlu mah. Arin. Gak deh. Ya, lebih enaknya kan berbagi gitu kepada kalian. Ya udahlah, daripada lama-lama, saya Ajril pengawas pertama. Peace.